Guru akademi memberitahukan di antara murid baru tahun ini ada seorang murid dengan bakat luar biasa. Bahkan ia sendiri tidak mengerti keterampilan memurnikan tubuh Nili. Bahkan pemahaman murid itu terhadap ilmu Dao tidak dapat dipahami oleh Yan Yang dan juga Tianming. 这个学员是对道的理解，连野学员天赋卓绝。 Mendengar hal tersebut, Guru Agung menanyakan murid ini berasal dari keluarga mana di sekte Bulu Ilahi. Diberitahu oleh muridnya bahwa dia berasal dari dunia kecil Linglong dan bukan dari sekte Bulu Ilahi. Meski begitu, Nili tidak mau bergabung dengan keluarga manapun sebelum ia tamat di sekte Bulu Ilahi. Mendengar dunia kecil, Guru Agung terkejut. Dunia kecil yang indah itu sama seperti seseorang yang ia kenal. Ia pun menyuruh muridnya itu untuk pergi dan beritahukan orang dari 3 keluarga besar ia sudah menyukai anak ini dan suruh mereka jangan mengganggu Rod Nili. Waduh, Rod Nili sudah punya backingan yang mantap, guys. Menyala bangku. Dan setelah muridnya itu pulang, ia pun menyuruh untuk meminta sebuah tulisan dari Nili. Ia ingin lihat ada hal menakjubkan apa yang di dalam tulisan Nili. Di malam harinya terlihat Ning Er masih memurnikan roh iblis. Hingga akhirnya ia pun berhasil melakukannya dan memberitahukannya kepada Nili bahwa ia merasa penuh dengan kekuatan. Hal itu dibenarkan oleh Nili. Ini adalah roh iblis, darah naga, sifat evolusi tingkat dewa yang pernah bermutasi. Lalu tidak lama ada yang mengetuk pintu Nili. Nili menduga itu adalah Xiaoyu yang sudah kembali. Nili mengatakan pastinya Xiaoyu menyukai Ning Er yang ada di sini. Namun setelah membuka pintu, Nili terkejut. Orang itu adalah Long Yu dari keluarga Long Yin yang diperintahkan dari keluarga untuk meminta sebuah tulisan dari Nili. Namun Nili mengetahui bahwa orang ini sama sekali bukan datang untuk meminta tulisan. Dilihat bagaimanapun dia datang untuk mencari masalah. Dikatakan oleh Long Yu itu bahwa tuan mudanya sangat menyukai Nili. Tuan mudanya ingin mengajak Nili bergabung dengan pasukan naga surgawi dan tuan muda itu adalah Tianming. Tapi ditegaskan oleh Rod Nili, ia sebelumnya sudah mengumumkan keluar bahwa ia tidak akan bergabung dengan kekuatan manapun. Meski begitu, ia akan menuliskan beberapa tulisan. Nili pun menyuruh Long Yu untuk tunggu di sini. Long Yu pun bergumam bahwa melihat aura dari Nili, Nili tidak punya bakat atau kualifikasi dan jika bergabung dengan pasukan naga surgawi itu akan sia-sia. Waduh, belum tahu Rod Nili bos, mau ditendang sama Rod Nili bos. Sedangkan Nili yang sudah masuk ke dalam rumah, ia mengetahui bahwa Tianming ini tidak rela mengeluarkan 150.000 batu roh untuk tulisannya. Sikap Tianming sangat jauh berbeda dengan Yan Yang dan juga Nona Mingyu. Ning Er juga merespon bahwa orang ini ingin mengambil tulisan gratis. Ia pun menanyakan kepada Nili apakah Nili akan memberikannya begitu saja. Kata Nili, orang yang hebat sulit mengalahkan kekuatan lokal. Nili pun langsung menggunakan kekuatan hukum Yin Yang. Ia pun mulai menuliskan kata, yakni dari kekuatan hukum yang dipahami sebelumnya, yaitu hukum kegelapan dan cahaya. Dia menemukan ada pikiran yang misterius di dalamnya. Mereka ingin mengambil tulisan tanpa mengeluarkan uang. Dan pastinya Nili hanya bisa menulis dengan kualitas yang buruk, ucap Ning Er. Ning Er sudah mengetahui tentang Rod Nili tidak akan menerima kerugian apapun. Ditambah lagi kata Rod Nili, bahkan mereka mengutus pasukan naga surgawi. Ia pun akan menuliskan 2 tulisan lagi untuk Tianming, lebih 1 kata dari Yan Yang. Dan semoga bisa merasakan ketulusan darinya. Ning Er melihat tulisan pedang ini terlihat sama seperti sebelumnya. Dikatakan oleh Rod Nili, untuk orang hebat itu wilayah pikiran yang sama. Baru akan ada pikiran Dao, menulis dengan sesuka hati, satu saja tidak ada gunanya. Ia pun memberikannya kepada Long Yu. Long Yu melihat tulisan barat timur pedang, hanya pikiran Dao yang sedikit. Ia pun bertanya-tanya apakah ia juga tidak bisa memahaminya. Ketika Nili akan menutup pintu, muncullah guru akademinya. Guru akademi meminta maaf karena mengganggu Nili di luar jam belajar. Ia menyampaikan seorang tuan meminta bantuannya untuk meminta sebuah tulisan dari Nili. Ia pun akan membelinya dengan 150.000 batu roh.
Kata Nili, guru akademi terlalu berlebihan, bagaimana bisa ia meminta bayaran. Nili pun ingin tahu master mana yang meminta bantuan tersebut. Kata guru akademinya, tuan itu terus mengasingkan diri. Meski begitu, dunia luar memanggilnya Guru Agung Tianyun. Mendengar hal tersebut, Nili pun mengetahui bahwa Guru Agung adalah salah satu dari 5 raksasa di Sekte Bulu Ilahi, satu-satunya orang dari kelima orang yang tidak merebut kekuasaan, seumur hidupnya hanya mengabdi kepada Sekte Bulu Ilahi. Pastinya Rod Nili akan membuatkan yang terbaik untuk Guru Agung. Guru akademi mengatakan akan ada perlindungan dari Guru Agung Tianyun. Setidaknya di Akademi Tianling, Nili tidak perlu khawatir lagi keluarga mana yang akan menekannya. Hingga akhirnya Nili pun masuk kembali ke rumah untuk menuliskan. Ia pun memberitahukan kepada Ning Er, jika memiliki dukungan dari Guru Agung, ia pasti bisa mengurangi banyak kerepotan. Dikarenakan Guru Agung tidak termasuk ke dalam kekuasaan manapun di Sekte Bulu Ilahi. Karena itulah berbagai keluarga tidak ingin menyinggung orang kuat seperti Guru Agung. Lalu kemudian Nili pun mulai untuk menuliskan yang terbaik untuk Guru Agung. Ia pun menggunakan teknik hukum Yin Yang. Ning Er juga tahu inilah pikiran Dao yang sesungguhnya. 情况很相似呢。 Nili memberikan tulisan tersebut kepada guru akademi. Ia pun mengetahui bahwa ia sudah sedikit populer di Sekte Bulu Ilahi. Siapa dulu dong Rod ini bos? Senggol dong, menyala bangku. Sementara di tempat Tianming, ia pun menerima tulisan dari Nili yang adalah barat timur pedang. Ia pun merasakannya walaupun hanya sedikit pikiran Dao. Ia pun mengatakan kelihatannya Yan Yang dan Nona Mingyu juga tidak jauh lebih hebat darinya. Ia pun merasakan pikiran Dao yang panas dan dingin ini sudah habis. Meski begitu ia masih heran, hanya pikiran Dao ini tidak mungkin bisa membuat Yan Yang begitu terguncang. Ia pun menduga pastinya ada pikiran Dao yang lain. Ia mencoba untuk merasakannya dengan kekuatan, tapi itu percuma saja karena tidak ada. Ia merasa aneh, padahal bentuk tulisannya sama seperti yang ditunjukkan di aula samping. Jadi tidak mungkin ini benda palsu. Ia pun merasa kesal karena tulisan ini sama sekali tidak ada pikiran Dao, sehingga akhirnya ia pun akan melihatnya lagi. Di tempat lain, di Guru Agung Tianyun, ia pun melihat tulisan dari Nili. Ia mengetahui bahwa beberapa tulisan yang terlihat sederhana ini, pedang bukan apa-apa, tetapi mencakup pemahaman tentang Dao langit dan bumi. Ia pun menyebut bakat dari Nili luar biasa dan sangat hebat. Ia pun tidak tahu apakah Nili bisa tumbuh seperti dia yang ia kenal. Kembali kepada Nili di rumahnya, ia pun lega karena tidak ada tamu yang datang lagi untuk meminta tulisan. Ia pun langsung membuka peta Gunung Wanli. Ia mengatakan bahwa ia butuh Ning Er dan Dewi Yuyan untuk membuat pelindung, dikarenakan dirinya akan menghancurkan pola prasasti segel dari peta gunung ini. Ning Er mengerti akan menjaga di luar, sementara Dewi Yuyan akan tinggal di kamar. 女神姐姐留在房间里。我需要你们给我护法。一样。女神姐姐留在房间里。 Lalu kemudian Nili mulai untuk menuliskan pola prasasti untuk menghancurkan segel pada peta Gunung Wanli. Setelah Nili selesai menuliskan polanya, Ning Er merasakan bahwa aura di dalam kamar mendadak hilang semuanya. Meski begitu, ternyata Nili sama sekali tidak bisa merasakan semua isi dalam peta. Ia pun harus memecahkan kunci ribuan jiwa yang berada paling luar. Namun setelah mengeceknya, ternyata selain kunci ribuan jiwa, masih ada sebuah pikiran Dao yang tersembunyi. Ia mengetahui bahwa pemilik sebelumnya meninggalkan pikiran Dao di sini. Dengan begitu, peta gunung sungai Wanli bisa ditemukan kapan saja. Rod Nili sudah menduganya karena sebagai petinggi sekte, dia memang tidak seharusnya menjual pusaka menakjubkan seperti ini hanya demi ratusan ribu batu roh saja. Petinggi sekte itu sedang menunggu ada orang yang menemukan kegunaan peta Gunung Wanli, lalu merebutnya kembali dengan satu tindakan. Dan jika itu orang lain, mereka pasti sudah akan dijebak.
Namun lawan adalah seorang orang terkuat leluhur bela diri. Jika menghilangkan pikiran Dao miliknya, dia pasti akan menyadarinya. Nili pun sangat jenius. Ia pun mengatakan tulisan palsu juga sudah ditulis. Lalu buatlah sebuah gambar lagi saja. Akhirnya Rodney Lee pun membuat lukisan sungai Gunung Wanli yang palsu. Ia juga menambahkan pola prasasti dan kunci ribuan jiwa. Pikiran Dao itu juga sudah dipindahkan ke lukisan palsu ini dengan sempurna. Dan ini benar-benar menggantikan yang asli dengan palsu. 少年也完美转移到这幅印，也完美转移到这幅印。 Nili pun akan mencari waktu yang tepat agar anggota Gubei membawa peta Gunung Wanli ke dunia besar. Lalu setelah di sana berakting rencana yang menyakiti diri bahwa peta gunung sungai direbut oleh orang terkuat di sekte lain. Kemudian berpura-pura terluka dan kabur, dan seiring berjalannya waktu, petinggi sekte itu akan sangat sulit menebak ada di mana lukisan aslinya. Apalagi petinggi itu juga belum tentu bisa melihat peta bahwa peta Gunung Sungai Wanli adalah produk palsu. Ditambah lagi pola prasasti segel dari kunci ribuan jiwa pernah disentuh orang. Ada orang yang pernah mencoba membuka kunci ribuan jiwa. Nili pun merasa orang ini telah menerima penderitaan yang banyak, dan beruntungnya Nili mengetahui dalam kitab Roh Iblis Ruang dan Waktu, ia telah mempelajari pola prasasti ratusan tahun ini. Ia sedang akan membuka peta gunung tersebut. Namun kekuatan yang keluar sudah sangat menakjubkan seperti ini. Rodney Lee mengetahui ia tidak boleh berhenti karena ini akan segera selesai. Rodney Lee pun mengetahui ia tidak boleh berhenti karena ini akan segera selesai. Karena berhenti sedikit saja, pola prasasti segel ini akan segera terkunci kembali. Terlihat Rodney Lee semakin terguncang karena seluruh tulang di tubuhnya seolah-olah sudah remuk. Rodney Lee pun menjadi terbang. Meski begitu, akhirnya pola prasasti segel sudah terbuka. 呀，马上就要完成了。 Setelah hal itu, ia pun lega karena sudah menaklukkan benda ini. Tidak ia sangka kulitnya cukup keras. Ditambah lagi peta gunung sungai sungguh pusaka kuno yang bagus. Sekarang sudah berubah menjadi bentuk jiwa dan menjadi satu tubuh dengan lautan jiwa Nili. Selama jiwanya tidak mati, peta gunung sungai Wanli akan tetap hidup. Hingga akhirnya Nili masuk ke bagian dalam peta gunung Wanli. Ia pun sangat terkejut. Bagian dalamnya ada sungai dan juga pepohonan seperti di dunia nyata. 之存在。 Nili juga merasakan kekuatan Dewa Langit yang sangat tebal, bahkan lebih dari mata spiritual. Dijelaskan oleh Rodney Lee, dirumorkan bahwa peta gunung sungai Wanli adalah sebuah benda pusaka hebat. Ada banyak peperangan yang pernah terjadi karena peta gunung ini. Sudah beberapa kali berganti pemilik, sementara jiwa setiap pemiliknya lenyap. Ini bukanlah benda yang baik, ucap Rodney Lee. Namun kata Nili, ia sudah pernah mati, jadi tidak ada pantangan seperti ini. Fungsi dari peta gunung sungai, ia akan mencarinya secara perlahan. Ditambah lagi tempat ini sangat aman. Ia akan membiarkan Jindan, yakni ayam kecilnya, bersama Dewi Yuyan untuk masuk dan berkultivasi di sini. Lalu kemudian ia pun mengeluarkan tungku mimpi buruk. Setelah dikeluarkan, benar saja tungku itu pun bercahaya. Dijelaskan oleh Nili bahwa peta gunung sungai Wanli bisa memelihara benda pusaka yang lainnya. Ia pun kelak akan memurnikan roh iblis di sini juga. Ia juga ingin lihat apa efek yang dimiliki oleh pedang petir meteoroidnya. Setelah dikeluarkan, pedang petir pun langsung menyambar dan terciptalah pedang meteoroid yang besar. Nili mengetahui jika mendorong pedang petir dengan kemampuannya yang di tingkat Heavenly Fate, kekuatan pedang petirnya pasti akan lebih menakjubkan. Namun sementara lebih baik bersama cerek iblis mimpi buruk dulu di sini untuk dipelihara. Setelah Nili keluar dari peta gunung, ia ditanya oleh Dewi Yuyan apa yang ada dalam benda pusaka tersebut. Bisa-bisanya membuat Nili masuk ke sana. Dijelaskan oleh Rodney Lee, namanya peta gunung sungai Wanli.
Di dalamnya ada ruang yang sangat luas. Dewi Yuyan juga bisa masuk ke dalam peta untuk berkultivasi. Hingga akhirnya Nili membawa Dewi Yuyan bersama ayam kecil Jindannya untuk masuk ke dalam lukisan. Terlihat Jindan langsung bangun dan menyerap kekuatan di sana. Nili mengetahui bahwa kekuatan Dewa Langit di peta Gunung Sungai Wanli melimpah. Ia khawatir kekuatan Dewa Langit diserap habis oleh Jindan. Namun ternyata baru sebentar saja Jindan sudah kenyang. Nili juga tidak perlu khawatir karena peta Gunung Sungai Wanli masih terus menghasilkan kekuatan Dewa Langit. Yang sekarang kultivasi Jindan sudah sama dengan orang terkuat ranah kehidupan ketiga. Selain itu, fisik Jindan luar biasa kuat, namun sayangnya kaki tangan Jindan belum tumbuh dengan sempurna dan masih belum bisa berperang. Sementara Dewi Yuyan juga menyerap kekuatan Dewa Langit dari peta Gunung Sungai Wanli. Nili juga merasakan bahwa kultivasi Dewi Yuyan meningkat pesat, setidaknya juga sudah ranah kehidupan ketiga. Dewi Yuyan merasakan bahwa kekuatan Dewa Langit di sini sangat berlimpah. Nili menyuruh Dewi Yuyan berkultivasi di peta Gunung Sungai Wanli karena peta Gunung Sungai Wanli setara dengan satu ranahnya. Kelak ada banyak hal yang harus dilakukan. Setelah Nili di luar, ia ditanya oleh Ning Er bagaimana tentang keadaan. Kata Nili, tenang saja, peta gunung sungai sudah bersatu dengan lautan jiwanya. Ning Er bergumam bahwa Nili sungguh sudah memecahkan benda pusaka tersebut. Itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh petinggi sekte. Karena Ning Er sudah menunggu begitu lama, Nili akan membawanya untuk jalan-jalan. Setelah hal itu, Nili pun memberikan peta gunung sungai yang palsu kepada Gubei. Gubei mengerti ia akan membawanya keluar. Gubei juga salut kepada Rod Nili yang bisa menemukan tanda yang ditinggalkan orang kuat martial Ancestor. Ditambah lagi masih bisa memikirkan cara agar golongan asli tidak ditemukan. Gubei juga memperlihatkan cincin ruang yang di dalamnya iblis darah naga dengan tingkat evolusi biasa yang baru saja ia beli. Ia pun menyerahkannya kepada Nili untuk dikelola. Di malam harinya, Nili dan juga Ning Er kembali ke halaman rumah. Di sana mereka bertemu dengan Xiaoyu. Nili pastinya menanyakan kemana saja Xiaoyu. Mengapa 2 hari belakangan ini tidak kelihatan? Nili mendeteksinya dengan mata. Nili mengetahui bahwa aura di tubuh Xiaoyu sedikit tidak beres. Sebelumnya Xiaoyu sudah naik ke tingkat ranah kehidupan tingkat keempat. Mengapa mundur ke ranah kehidupan ketiga? Xiaoyu pun mengakuinya. Ia pergi ke dunia besar dan dihabisi oleh Hualing. Xiaoyu menjelaskan ia ke dunia besar ingin mengantarkan beberapa barang untuk paman guru. Tapi tak disangka Hualing berhasil melacak keberadaannya. Setelah beberapa kali bertarung, tetap saja ia dihabisi oleh bawahan Hualing. 世界想给我的叔父送一些的，是啊，是我几番波折。 Nili menanyakan berapa banyak kekuasaan Hualing di dunia besar dan juga ada di titik mana saja. Xiaoyu bilang kekuasaannya kebanyakan berkumpul di sekitar kolam Dewa Giok bagian utara. Kira-kira ada 60 orang. Semuanya adalah orang terkuat di ranah Volivet. Xiaoyu mengingatkan Nili jangan gegabah dengan kemampuan mereka. Belum bisa melawan komplotan Hualing. Ning Er juga mengingatkan bahwa Nili belum sampai di ranah kehidupan tingkat kedua. Jika ke dunia luar tiba-tiba itu akan sangat berbahaya. Namun Nili tampaknya tidak terima menghabisi temannya. Bagaimana ia bisa diam saja? Dikarenakan mereka harus membayar apa yang mereka lakukan. Nili menegaskan tenang saja, ia harus meminta keadilan untuk Xiaoyu. Tentu saja ia tidak akan cari mati dengan cuma-cuma. Ia juga tidak perlu bertindak sendirian. Hingga akhirnya ia pun mengajak Ning Er untuk menemui seseorang. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Tales of the Moon Age God part ke-106-nya di season 8 kali ini. Dan untuk part selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah 2 episode, oke?
Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.